Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi lainnya ada Hotman Paris yang buka suara menjawab tudingan tidak bayar pajak hingga dilaporkan PWI ke polisi usai memutuskan untuk menjadi kuasa hukum Febri Adriansyah. Dan benarkah Hotman Paris mundur karena banyaknya tudingan yang beredar? Langsung saja ini dia informasinya. Besti, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea membuat pengakuan yang mengejutkan publik. Setelah sebelumnya dengan lantang siap membela tersangka kasus pencucian uang Jampitsus Febri Adriansyah, kini Hotman Paris secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai kuasa hukum tersangka Febri Adriansyah nih Besti. Sontak saja pengakuan sang pengacara kondang mengundang sejumlah tanya dari publik apa yang menjadi alasan dibalik pengunduran diri tersebut. Sementara yang lain menduga Hotman Paris memilih mundur karena takut kena cancel culture dari publik. Jadi dokter sana sudah marah-marah, kenapa kerja gitu loh, ya. Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya sekarang jadi mantan Febri Jampitsus. Saya mengundurkan diri, mengundurkan diri sudah ngomong dari 2 hari lalu, tapi beliau menghimbau kalau bisa beberapa hari lagi. Tapi kalau otak saya terus mikir dan badan begini, aku takut makin parah. Alasan tersebut bukan sembarang alasan nih Besti. Demi meyakinkan publik, Hotman Paris memperlihatkan kondisinya yang memang sedang tidak baik-baik saja. Di atas kursi roda, ia mengatakan bahwa beberapa bulan terakhir, ia sedang menjalani pengobatan intensif hingga menjalani operasi di salah satu rumah sakit di Singapura. Benarkah Hotman Paris memilih mundur pure karena alasan kesehatan? Di awal Juli saya sudah bolak-balik ke Medistra, termasuk Ibu Dokter Teni yang ngerawat. Terus saya akhirnya operasi saraf kejepit di rumah sakit di Singapura, di Novena, dan akhirnya dioperasi di bius total 2 malam opname, harusnya 4 malam opname, tapi seperti biasa aku raja bandel, baru 2 malam aku kabur ke Hilton Hotel di Singapura, padahal lain dokternya marah, nggak boleh. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini, yang Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir, katanya kalau takut jadi lumpuh karena selama 2 bulan kan saraf gua itu ke kaki. Kalau sarafnya ada apa-apa kan kakinya nggak bisa nendang lawan gitu loh. Meski sudah resmi mengundurkan diri dari posisi sebagai kuasa hukum Febri Adriansyah, sorotan tajam publik masih belum berhenti mengarah kepada Hotman Paris. Hal tersebut justru berbuntut pada munculnya rumor yang menyebutkan sang pengacara kondang tidak menjalankan kewajibannya membayar pajak nih Besti. Sumpah demi Tuhan, gua baru pertama kali ketemu Pak Febri adalah pada saat penandatanganan surat kuasa. Jadi, udah lah, sebuah postingan juga ada. Jadi bilang pajak mana? Tanya kantor pajak Tanjung Priok. Bang, abang juga pernah gua. Ini ya, nggak mungkin. Ironisnya, muncul juga dugaan yang menyebut bahwa keputusan Hotman Paris membela tersangka Febri Adriansyah berbuntut pada keponakannya yang ditemukan meninggal dunia usai diduga terjatuh dari lantai 46 sebuah apartemen di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Benarkah semua itu berkaitan dengan keputusan Hotman Paris membela Febri Adriansyah? Dan benarkah dengan banyaknya rumor yang menyeret namanya membuat mundur jadi kuasa hukum sang tersangka? Lalu bagaimana dengan laporan polisi yang dilayangkan Persatuan Wartawan Indonesia alias PWI ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghinaan terhadap profesi jurnalis beberapa waktu lalu? Itu kan don't worry. Seandainya Bang diminta itu untuk kan dari orang ke orang. Kan gua terangi dia panjang lebar, dia terus ngotot, akhirnya harusnya jawabannya lu ngerti nggak sih?
Gue bilang sama saja dengan otak, lu punya otak kok nggak ngerti itu loh. Dan itu ke oknum lu, bukan ke organisasi. Jadi itu delik aduan, bukan delik pers gitu. Menurut Hotman Paris, PWI salah mengartikan maksud dari percakapannya dengan jurnalis Nibasti. Ia juga menegaskan bahwa maksud dari pernyataannya itu tertuju pada salah satu oknum, bukan organisasi termasuk PWI atau aliansi apapun. Itu nggak masalah. Kalau gue bilang, lu ngerti nggak sih? Itu artinya lu itu siapa? Ya kau kan? Kau itu siapa? Perorangan. Gue kan nggak pernah menyinggung lembaga pers. Dan juga itu bukan ke press conference, itu kan doorstop. Gitu loh, enggak. Tapi juga waktu keluar Salamat ternyata dia dari LSM. Ya, karena waktu nanya pun dia nggak bilang dari media, dari LSM. Oke deh, kejauhan dan tidak punya legal standing. Karena kalimat saya kan lu, artinya orang perorangan. Ya, dan juga tidak pernah diundang Dewan Pers ke sana karena itu doorstop, ya kan? Kita nggak pernah tahu dan belum tentu orang itu anggota dia, karena ada beberapa kan yang mengajukan. Sejauh ini sang pengacara kondang masih memiliki jawaban yang bisa diterima akal Nibasti. Tapi akankah laporan PWI ini akan diproses atau akan menguap begitu saja setelah Hotman Paris buka suara? Informasi selanjutnya terkait Vicky Shu yang mengaku selama 3 hari berturut-turut menemani sang ibu di rumah sakit. Ada apa dengan Vicky Shu atau sebaliknya sang ibu yang justru menjalani pengobatan? Daripada penasaran, langsung saja ini dia informasinya. Besti, kabar mengejutkan datang dari penyanyi Vicky Shu. Baru-baru ini, ia mengaku tengah sibuk membagi waktu untuk mendampingi ibunya, Faiza Al-Jufri, yang sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit, usai menjalani operasi akibat tulang di bagian leher bergeser hingga menekan syaraf. Dalam keterangannya, Vicky mengatakan bahwa ia sudah 3 hari menginap di rumah sakit untuk merawat sang ibunda yang masih menjalani masa pemulihan di Besti. Operasi karena tulangnya yang ada yang belok itu jadi menabrak saraf, jadi dia sering terjadi salah. Akhirnya dilakukan tindakan untuk memperbaiki lah pada stabilisasi itu semua. Tadi alhamdulillah kemarin operasinya juga berjalan lancar. Doakan semuanya ya, abis ini harus ada beberapa terapi juga supaya lebih nyaman semuanya dan pastinya masih diobservasi. Operasinya kemarin, jadi ini masih nemenin di rumah sakit, mau langsung balik lagi. Sebenarnya udah merasa tidak nyaman sih setahun ini, cuma dipikir kolesterol atau apa karena kan sakit kepala dan sakit di tangan itu ya. Tapi setelah sudah pengobatan masih nggak nyaman, kita MRI dan ternyata ada yang bergeser sehingga menekan syaraf tersebut. Dan itu bikin sakit juga sampai kaki. Ia juga menjelaskan bahwa beberapa waktu belakangan ibunya kerap merasakan sakit pada bagian kepala hingga kaki. Dan saat diperiksa secara keseluruhan, dokter mengatakan bahwa tulang di bagian belakang tubuh yang bergeser menekan syaraf. Zaman dulu pernah jatuh, kebetulan mama memang pernah operasi di tangan. Mungkin yang di leher ini nggak terlalu tidak terlalu terasa yang dia operasi di tangan, tapi ternyata harus. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.